Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Di sini sebelum kita sedikit bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu menyatukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus kalau di kesempatan yang indah ini Tuhan, Engkau izinkan Tuhan anak-Mu Tuhan menyampaikan sedikit firman-Mu Tuhan. Berkatilah lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, di dalam hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hamba sampaikan ini Tuhan benar-benar berasal daripada Engkau. Tuhan berkatilah setiap ya Tuhan, telinga, mata, hati, jiwa, pikiran yang mendengar maupun melihatnya Tuhan, senantiasa ya Tuhan dengan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan benar-benar menjadi berkat buat setiap jiwa yang mendengar dan melihatnya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Terima kasih, di sini saya akan berbagi firman Tuhan bersama saudara dimanapun Anda berada. Firman Tuhan pada saat ini kita ambil di dalam Matius 22 ayat yang 39 ya. Tuhan itu berkata, kasihilah musuhmu seperti mengasihani diri sendiri. Jadi kita di sini benar-benar ditegaskan untuk melakukan apa yang Tuhan mau sesuai di dalam firman-Nya. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Nah, mungkin kita sebagai manusia punya daging yang rasa ya. Bagaimana mungkin ya, mungkin begini. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita, sedangkan kita loh sudah disakitin. Mungkin contoh, kita digosipin, kita diadu domba, kita atau dijelek-jelekin, ya gitu aja ya. Ini contoh hal yang kecil. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan disuruh, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin? Kayaknya nggak mungkin banget. Dia udah menyakitin saya. Dia sudah menyakitin saya benar-benar sampai saya benar-benar sakit hati. Nah, ini memang berat secara daging. Tapi kalau kita memang anak Tuhan, kita mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, kita mau taat sama Tuhan, kita berusaha untuk memahami apa yang Tuhan mau. Seperti tadi, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Memang gak mudah. Tetapi kalau kita mau benar-benar dengaran sama firman Tuhan, kita ingat, iya, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau taat sama Tuhan. Kita pahami, kenapa ini musuh yang sudah menyakiti saya, kenapa harus dikasihani seperti diri sendiri lagi. Nah, kayaknya nggak mungkin banget. Tapi satu hal, sekali lagi, kalau kita memang anak Tuhan, kita memang harus melakukannya. Kita nggak cuma hanya bisa aku sudah hafal kok firman Tuhan, aku bisa kok, aku udah melakukan. Nah, melakukan yang bagaimana? Nah, bagaimana? Ya udah, pokoknya aku udah ke gereja lah, aku udah baca firman lah, aku udah memuji Tuhan lah, aku sudah berdoa siang dan malam, bahkan 24 jam saya sudah berdoa. Saya sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban saya, tanggung jawab saya di hadapan Tuhan, sudah saya lakukan, sudah saya kerjakan. Tapi kalau kita mau melakukannya, biarlah kiranya firman Tuhan itu tidak hanya menjadi hafalan ya, tidak hanya menjadi hafalan dalam kehidupan kita, tetapi mari kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk melakukannya seperti yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan mau, seperti di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 39 tadi.
Nah, kalau kita merasa disakiti, kalau kita benar-benar merasa sakit, ya udah, kita berusaha untuk memahami. Baik Tuhan, saya akan berdoa. Berdoa minta Roh Kudus, minta Roh Kudus memenuhi hati kita, mengurapi pikiran kita. Kita minta belas kasihan agar kita tidak merasa sakit, agar kita tidak merasa disakitin. Karena apa? Kita adalah anak Tuhan, dan kuasa yang dari Tuhan itu lebih besar ada di dalam hidup kita. Mari kita benar-benar melakukan, tapi tidak hanya hafalan ya saudara. Mari kita belajar untuk melakukannya. Ya udah, contoh kecil lagi. Kalau kita seandainya jumpa dengan orang yang menyakiti kita tadi, dia sudah menyakitin saya nggak mau, saya mau lewat sini, nggak mau papasan sama dia gitu. Jangan seperti itu. Itu berarti tidak melakukan, tetapi itu cuma hafalan. Tapi kalau kita melakukan, karena kita sudah minta bimbingan Roh Kudus, kita minta Roh Kudus mengurapi kita, hati kita, pikiran kita. Ya udah, kita papasan. Nah, kalau kita anak Tuhan, kita ucapkan salam. Itu kalau dia mau terima salam kita nggak masalah. Dia mau terima, puji Tuhan. Dia nggak mau terima, ya nggak apa-apa. Kita nggak boleh sakit hati, karena kita memang udah kita berusaha berpikir positif, jangan sakit hati. Karena apa? Kita sudah minta Roh Kudus tadi untuk mengurapi kita, untuk memenuhi pikiran kita agar tidak merasa sakit. Ya. Jadi di sini kita benar-benar mari belajar melakukan. Memang nggak mudah, sekali lagi memang nggak mudah ya melakukan seperti yang Tuhan mau. Tapi kita mumpung ada kesempatan, mari kita benar-benar belajar melakukan dan menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Kalau kita sudah melakukan, kita sudah menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, efeknya, dampaknya akan terlihat jelas kok di sekeliling kita. Yang dulu, ini contoh juga lagi ya, dulu dia baperan ya gitu. Setelah menghidup firman Tuhan, pelan-pelan dia tidak jadi baperan lagi, udah berubah. Yang dulu suka ngomong gitu. Nah, sekarang enggak lagi. Nah, itu contoh kita sudah benar-benar pelan-pelan menghidupi firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu benar-benar kita tanam di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita merasa aku sudah menghidupi firman Tuhan, aku sudah hafal firman Tuhan, aku sudah melakukan firman Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengajarkan seperti tadi ya, kasihilah musuhmu. Terus kita katanya sudah menghidupi, tapi kita papasan dengan orang yang menyakiti kita, tapi kita masih cuek gitu, masih wow gitu ya. Nah, kita perlu tanya pada diri sendiri, apakah ini yang Tuhan ajarkan? Padahal kan Tuhan ajarkan kasihilah musuhmu. Tapi kenapa aku masih begini? Gak usah tanya siapapun. Terus jangan bilang aku dan dia. Jangan aku, jangan dia. Itu gak akan ada stop dan gak akan ada habis-habisnya. Sampai kapanpun kalau kita merasa aku, dia, sampai kapanpun gak akan ada stopnya. Ya udah, karena kita adalah anak Tuhan, marilah kita benar-benar belajar untuk merendahkan diri, belajar untuk benar-benar memahami apa yang Tuhan inginkan dalam sisa kehidupan kita, waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita sebagai anak Tuhan. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar kita tanam di dalam setiap kehidupan kita, bertumbuh di dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi sekeliling kita,
bagi keluarga kita. Nggak apa-apa, walaupun kita sakit, walaupun kita bagaimanapun rasanya. Udah, jangan dirasa. Karena roh yang ada di dalam diri kita, roh Tuhan adalah lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Ya, kita bukan berpura, tapi kita benar-benar gak usah merasakan yang namanya daging. Daging itu isinya cuma mengasihani diri. Aku ini udah benar kok, udah benar. Dulu saya begitu, saudara. Betul, saya dulu begitu. Apa saya selalu, dan saya iya. Terus ada Bapak Kiki pendeta bilang gini, udah, jangan merasa aku saja. Karena kalau kamu merasakan aku, kita nggak bisa ngomong apa-apa karena merasa aku dan aku. Itu benar sekali dan itu sangat memberkati saya sekali. Nah, dan berkat ini saya mau berbagi sama saudara semua. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.